Jadikan barang di sini hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional agar nggak kalah kita. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan. And it cannot be justified on any basis whatsoever. The Chinese government should be totally ashamed of this post. It diminishes them in the world's eyes. I want to make a couple of points about this. Australia is seeking an apology from the Ministry of Foreign Affairs from the Chinese government for this outrageous post. We are also seeking its removal immediately and have also contacted Twitter to take it down. Australia panas dingin, Indonesia diam-diam ingin dijadikan Cina sekutunya, media asing benteng strategis. Media negeri Cina rupanya sudah sejak lama membaca kelemahan Australia yang merupakan negara tetangga Indonesia. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan 163.com. Media Cina bahkan secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan, tulis media berbahasa Cina 163.com. Australia tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia untuk memperluas tangannya ke Laut Cina Selatan. Indonesia, tetangga yang kuat, sedang berjuang, tulis 163.com dalam artikelnya. Australia telah menarik Jepang, Amerika Serikat, dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia, yang menganut kebijakan non-blok. Sementara Australia tidak pernah menyerah memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya yang telah menyentuh garis bawah negara multi etnis, lanjut 163.com. Media Cina tersebut juga menyebut jika Australia selama ini menipu Indonesia. Tidak sulit untuk menemukan bahwa dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, Australia selalu yang pertama menahan diri dari seni bela diri dan menipu dan menyerang Indonesia. Dan Indonesia tampaknya menghargai perdamaian dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran. Kenapa ini? Selain agresi tajam Australia, situasi Australia yang kurang menguntungkan dalam hubungan keamanan asimetris antara kedua negara juga merupakan alasan penting. Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia dan mana-mana adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan, tulis 163.com. Australia juga disebut jika suatu saat diserang oleh Indonesia. Media Australia percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia. Sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Asumsi ini sebenarnya tidak dapat dipertahankan, lanjut media Cina tersebut. Terakhir, media Cina menyebut NKRI kini makin pro ke negaranya. Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro-Cina ibarat pedang Damocles yang menggantung di atas Australia, mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi. Lembaga pemikir Australia, Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai Cina serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasakan ketar-ketir jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia diserang Cina. Untuk itu, Lowy Institute meminta negeri kanguru berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Tetapi logika itu memang memiliki beberapa batasan geografis. Misalnya, terlepas dari banyak kemajuan teknologi militer Cina, tetap sulit dan mahal bagi negara manapun untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari ribuan kilometer. Alasan mengapa Ukraina sangat rentan adalah karena ia berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Rusia. Jarak antara Ukraina dan musuh berkekuatan besar adalah 0.
Orang Australia lebih beruntung Sydney ke Beijing lebih jauh dari Berlin ke Beijing. Di sisi lain, seandainya Indonesia menyadari potensi kekuatan besarnya, atau seandainya China pernah mendirikan pangkalan militer di Pasifik, kehidupan Australia akan menjadi jauh lebih rumit. Tulis artikel terbitan Lowy Institute pada 23 Februari 2022. Lalu seperti dikutip zona jakarta.com,